Krisis pangan dan ekonomi kembali terjadi akibat adanya gejolak perang yang melanda. Keadaan ini mempengaruhi dua sistem kehidupan untuk saling beradu, ekonomi dan lingkungan, menjadikan masyarakat harus bersiap untuk tetap dapat mempertahankan diri. Ya, sebenarnya isu ekonomi dan lingkungan ini memang sedang isu yang hangat diangkat. Apalagi kita jadi presidensi G20 ya, itu sudah dibahas, di Davos juga sudah dibahas bagaimana keseimbangan antara kebijakan ekonomi dengan isu lingkungan. Paling tidak, Indonesia dalam waktu dekat ini sudah mempunyai beberapa kerangka, misalnya kerangka tentang ekonomi dan lingkungan. Misalnya mulai di APBN kita sudah mulai memasukkan rencana untuk pajak emisi. Ini untuk perbaikan lingkungan. Ini fenomena yang sebenarnya ujungnya, kalau kita melihat dari inflasi di Indonesia, itu kan ada dua sisi. Apakah itu mau kita lihat dari agregat supply atau agregat demand? Di Indonesia biasanya inflasi itu lebih banyak diakibatkan di agregat supply. Agregat supply ini apa? Rantai pasokan. Sebenarnya kenaikan harga pangan atau inflasi yang ada sekarang di Indonesia ini itu masih dalam kontrol sebenarnya, tidak perlu panik. Sejak 2015 Indonesia itu inflasinya, tradisi inflasi di Indonesia itu masih di bawah 3,65%. Sekarang per April ini masih di angka 3,5%. Itu masih di bawah 2015. Sebenarnya masih terjaga, cuma kita harus hati-hati karena kita tidak tahu kapan perang atau kondisi eksternal shock ini akan berakhir. Cuma harus dipersiapkan juga dari sisi fiskal, dari sisi moneter untuk mengubah arah yang namanya ekonomi lingkungan, ekonomi yang lebih ramah lingkungan, ekonomi biru. Itu memang harus ada perangkat transmisinya, tidak berubah dengan cepat seperti itu. Baik itu dari sisi perbankan, dari sisi moneter nanti maupun dari sisi fiskal. Intinya di mana sistem ekonomi ini lebih ramah lingkungan, itu memang harus membutuhkan, dalam ekonomi itu ada yang namanya lag, tenggat waktu. Bagaimana penyesuaian kebijakan ini terjadi. Kebijakan ini bisa berjalan, bisa karena kebijakan ini bagus, dan jangan lupa ada good luck juga, faktor keberuntungan dalam menjalankan kebijakan ini. Misal ya, kredit bagi pengusaha batubara, bagi pengusaha yang masih menggunakan banyak tenaga karbon. Seperti apakah nanti transmisinya, ini masih butuh waktu yang panjang. Kalau saya rasa kalau kinerja Bank Indonesia, kinerja pemerintah, ini kan kalau semuanya berpadu, ya sinerginya terjadi, paling tidak kita tidak usah menunggu 2045. Kita pasti siap lah. Kita percaya dengan kredibilitas pemangku kebijakan itu secara ekonomi. Gejolak yang terjadi tidak hanya mempengaruhi sistem ekonomi dan lingkungan, tetapi juga dapat berdampak jauh pada berbagai aspek. Misalnya, kecukupan nilai gizi yang berperan penting guna membangun generasi emas Indonesia di tahun 2045 mendatang, dan juga kenaikan harga yang mulai dikeluhkan. Jadi memang akhir-akhir ini kita tahu ya Mbak ya, harga pangan hampir ke semua komoditas harganya naik semua ya. Jadi dari ayam, dari daging sapi, memang hal ini akan dirasa sangat berat ya, dirasa cukup berat oleh rumah tangga, terutama oleh rumah tangga yang kemarin sudah terkena dampak pandemi ya, kemudian sekarang terkena dampak dari kenaikan bahan pangan, dan ini memang bisa mempengaruhi ketahanan pangan keluarga terutama ya. Karena kita tahu untuk ketahanan pangan sendiri kan bagaimana sebuah rumah tangga itu dapat menyiapkan makanan yang cukup ya untuk keluarganya, untuk seluruh anggota keluarganya. Kita tahu kemarin belum selesai ya karena efek pandemi itu, terutama untuk keluarga-keluarga yang dia kemarin terkena dampak dengan adanya perubahan pendapatan dengan adanya pandemi kemarin. Itu isu itu belum selesai, dan sekarang sudah ditambah lagi dengan adanya dampak dari inflasi ya, sehingga bahan-bahan makanan harganya naik semua. Nah, ya itu tentu saja sangat memberatkan untuk keluarga. Jadi memang apakah efek yang bisa dimuncul ketika ketahanan pangan di keluarga ini tidak tercukupi? Yang pertama, pasti adanya status gizi yang ada di keluarga itu pasti akan terdampak, karena outcome dari ketahanan pangan itu adalah status gizi keluarga terutama ya. Nah, yang lebih akan terdampak lagi adalah keluarga-keluarga yang memiliki kelompok umur rentan,
Jadi misalkan keluarga itu memiliki balita, memiliki ibu hamil, ibu menyusui, ataupun bahkan manula ya untuk orang tua. Ketika mereka tidak tercukupi makanannya, maka kita bisa kehilangan satu generasi. Ya, bisa kehilangan satu generasi karena ketika makannya tidak cukup, maka si anak itu bisa berefek yang lebih jauh ya, dari yang gizi kurang, gizi buruk, pada akhirnya nanti akan bisa terjadi stunting. Memang kalau dari sisi ketahanan pangan yang perlu dikuatkan untuk saat nanti ya, untuk tahun 2045 nanti itu adalah bagaimana kita bisa swasembada ya, swasembada terutama untuk beras. Ya, kita tahu sekarang kita masih banyak sekali impor beras ya, walaupun kita juga sudah ada produksi beras sendiri, tetapi kita masih mengandalkan impor. Masih ada harapan untuk mencapai masa Indonesia Emas 2045. Namun, dalam menuju masa itu, sinergisitas antar pemangku kepentingan dan masyarakat dibutuhkan. Sisi egois harus disingkirkan, begitu pula kreativitas yang perlu ditingkatkan untuk memecahkan berbagai problematika yang ada. Hal tersebut yang tentunya perlu difikirkan ya, terutama untuk dinas-dinas terkait, untuk pihak-pihak yang terkait. Bagaimana kita bisa mengupayakan untuk swasembada beras? Karena bagaimanapun kita makanan pokok utama adalah beras. Sumber energi utama kita adalah beras. Ketika kita membicarakan swasembada beras, tentu saja kita perlu memperhatikan juga makanan yang istilahnya pengganti beras ya. Kita perlu diversifikasi beras untuk mencapai swasembada itu. Sehingga diversifikasi beras di sini maksudnya misalkan kayak daerah-daerah yang memang bahan makanan utamanya bukan beras, itu bisa didorong untuk tetap mengkonsumsi bahan makanan non beras itu. Sehingga dengan adanya bahan makanan non beras bisa dioptimalkan, kebutuhan akan beras bisa terkurangi. Nah, itu bisa mempercepat nanti untuk swasembada beras untuk masyarakat yang memang konsumsi utamanya beras. Nah, kondisi sekarang kan banyak yang petani-petani itu tidak sanggup untuk membeli karena semakin mahal harga pupuk dan lain-lain tadi. Sehingga perlu perhatian pemerintah untuk bisa mempertahankan harga bukan mempertahankan harga ya, agar harga itu bisa dijangkau oleh si petani. Begitu, sehingga harapannya nanti untuk tahun 2045 kita bisa swasembada beras sendiri. Yang pertama untuk mahasiswa, tentu mahasiswa ini akan berada pada sisi demand dan supply. Karena saya dari ekonomi pasti saya akan berbicara sebagai demand dan supply. Mahasiswa ini adalah supply bagi pasar tenaga kerja. Tentu kita akan menghadapi bonus demografi, mungkin sebagian provinsi sekarang seperti DKI itu sudah bonus demografi. Siapa yang tidak ingin Indonesia itu pada masa sekarang, misalnya nanti ketika terjadi bonus demografi, misalnya seperti Korea Selatan yang terkenal dengan culture K-pop-nya. Tentu anak muda Indonesia harus punya peran di sana. Artinya apa? Kreativitas, inovasi, inisiatif dari anak muda ini harus terus ditingkatkan dengan tidak melupakan unsur lingkungan. Karena unsur lingkungan ini penting. Unsur lingkungan ini paling tidaklah ketika ada peraturan, kebijakan tentang bagaimana lingkungan ini harus dijaga secara ekonomi, bagaimana nanti pajak emisi, mahasiswa ini ikut berpartisipasi aktif. Ya, kita harus patuh, kita harus taat dengan aturan-aturan itu. Jangan dilanggarlah tentang aturan ekonomi. Karena ke depan lingkungan ini akan semakin sulit untuk pulih kalau sampai hari ini eksploitasi sumber daya alam kita terus dilakukan secara besar-besaran.